Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita kembali duduk di majlis ilmu, majlis tafsir Al-Jalalain. Kita sampai di Al-Baqarah ayat 104. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita yang Al-Quran diturunkan kepadanya. Juga kita Fatihah kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wal ulama was salihin wal masyayikh, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, khususan ilal al-imamain al-jalilain, al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti, amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Qaulu ta'ala walau annahum amanu wattaqau lamathubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ini masih terusan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang menerangkan tentang sihir, yang mana orang-orang kafir mereka justru lebih memilih mengikuti setan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka lebih memilih mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di zaman Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, daripada mengikuti kitab suci. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Setan itu kurang ajarnya, kita sudah terangkan kemarin biar nyambung. Setan itu ketika mengajarkan sihir kepada manusia, mereka mengatakan ini sihir ini asalnya ini dari Sulaiman, katanya. Ini dari Sulaiman ini. Nah, makanya kata Allah wa ma kafaru Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tak kafir. Kenapa bahasanya Allah pakai wa ma kafaru Sulaiman? Karena orang yang bermain sihir itu hukumnya kafir. Jadi sebetulnya yang mengajarkan sihir itu bukan Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, tetapi setan-setan yang kafir-kafir itulah yang mengajarkan kepada manusia sihir. Dan juga dia yang mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil. Sekarang kalau bahasa kita Babilonia, daerah Irak, sampai hari ini masih ada daerah itu. Yaitu dua malaikat namanya malaikat Harut wa Marut, malaikat Harut dan Marut. Setan yang mengajarkan ilmu sihir, juga ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut, ilmu sihir sebagai ujian bagi manusia. Jadi santer-santernya ilmu sihir itu dulu itu berawal di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika jin-jin setan-setan itu belajar ilmu sihir sama Nabi Sulaiman, diambil kitabnya itu, diambil sama Nabi Sulaiman, ditanam di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Selama Nabi Sulaiman masih ada, maka tidak terjadi pengajaran sihir, itu enggak ada, berhenti, tidak ada orang belajar sihir karena Nabi Sulaiman sudah memendamnya di bawah kursinya, enggak ada yang bisa ngambil. Cuman ketika Nabi Sulaiman wafat, maka dibongkarlah pendaman di bawah kursi Nabi Sulaiman. Kata setan tuh, tengok Sulaiman tuh yang ngajarkan sihir, buktinya tuh di bawah kursinya tuh ada ilmu sihir semua. Setan mengajarkan kepada manusia sihir itu. Juga ditambah ilmu sihir yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut sebagai ujian bagi manusia. Jadi Nabi Sulaiman ini kalau bahasa sekarang itu kena fitnah. Padahal Nabi Sulaiman ini nak menyelamatkan orang-orang dari belajar sihir, akhirnya disembunyikan. Setelah wafat dibilang Nabi Sulaiman pula yang nyimpan. Nah, itu setan.
Kemudian mereka akhirnya belajarlah sihir itu, dipelajari hal-hal yang tidak bermanfaat. Fa ta'lamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan malaikat Harut dan Marut tadi itu termasuk dua malaikat yang diberi ilmu sihir, tetapi bukan untuk istilahnya didakwakan kepada manusia, cuma sebagai ujian bagi manusia. Ada ini ilmu sihir, tapi bukan untuk kalian belajar untuk mencelakakan orang, tapi kamu jangan sampai belajar. Ini cobaan bagi kamu. Allah menciptakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan buah anggur yang bisa dijadikan arak? Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan babi kalau memang tak boleh dimakan? Sebagai ujian bagi manusia. Nah, ini haram nih, kau harus tahan, kau tak boleh jamah nih, ujian. Bagi yang tak tahan, embat aja lah. Nah, berarti dia tak lulus. Sihir juga gitu, bukan Allah nyuruh. Allah ketika menciptakan, mohon maaf, babi, bukan nyuruh kita makan, tapi hanya ujian saja. Ini hewan bukan untuk kau makan, tapi ujian. Engkau ini taat tidak terhadap perintah Allah, larangan Allah, ini jangan dimakan. Bagi orang-orang yang tidak taat, bir bukan untuk diminum, ini jangan kau minum, ini cobaan bagi kamu, cobaan bagi kalian. Bukan kemudian orang Islam suruh mabuk semua, tidak, cobaan saja. Yang kuat taat kepada Allah, dia tidak akan pernah menjamahnya. Tapi mereka yang tidak taat, maka dia tetap, walaupun Islam, dia tetap ikut mabuk. Sama seperti kasus sihir ini yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Manusia nih, kalian nih jangan belajar ini, tapi ketika manusia itu ngotot, aku nak belajar, akhirnya malaikat, ya karena permintaannya bukan salah aku, engkau yang minta, tapi seperti ini tidak boleh. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka belajar, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Bahkan ketika mereka belajar, yang dipelajari ini yang jelek-jelek yang dipelajari, yaitu belajar ilmu bagaimana cara memisahkan antara seorang suami dengan seorang istri, biar dia bercerai, biar dia berpisah. Itu macam mana dipisahkan, itu dengan itu pisahkan. Dia mungkin suka sama istrinya kan, atau masalah apa, masalah tak suka, masalah ini, biar hancur aja rumah tangganya tuh, biar dia berpisah semuanya. Biar tidak ada kenyamanan di situ. Hancurkan semua keluarga mereka itu. Ini sihir. Kalau ilmu bagus mana ada urusan gini. Wa ma hum bidarrina bi min ahadin illa bi iznillah. Perlu satu catatan. Mereka tidak akan pernah bisa memberi bahaya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebatnya sihir, tanpa izin Allah tidak akan bisa untuk mempan, untuk menang, nggak bisa. Paling tinggi itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyihir paling tinggi seperti apa? Ma yadurruhum wa ma hum bidarrina bi min ahdin illa bi idznillah. Ketika kok bisa memudarati itu karena izin Allah, ada rahasia Allah di balik itu, ada hikmahnya. Ketika dia bikin sihir nyihir orang kok ternyata mempan dan berhasil, bukan berarti Allah menyetujui. Itu Allah mengizinkan itu terjadi karena ada hikmah yang kita tidak tahu. Gitu. Ada hikmah yang tidak tahu. Hakikatnya itu kalau Allah tak ngizin tak akan terjadi. Makanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini banyak, Masya Allah. Sampai hari ini yang namanya sihir menyihir nih, hati-hati saja, karena orang para penyihir itu dikategorikan sebagai kafir, ya, kafir. Wa ma hum bidarrina bi min ahadin illa bi idznillah wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alamu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syara bi anfusihim law kanu ya'lamun. Dan mereka ternyata mempelajari suatu hal yang memudarati, membahayakan mereka, bukan yang memanfaatkan. Mereka justru telah menjual sesuatu yang berharga, membeli sesuatu yang tidak berharga, yang sangat jelek. Sama sarobi anfusahum. Jadi dia juallah akhiratnya, dijual untuk mendapatkan kekufuran,
ya, untuk mendapatkan kecelakaan di akhirat dengan dia bermain-main dengan sihir. Selanjutnya ayat yang berikutnya yaitu yang hari ini kita bahas, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, law kanu ya'lamun. Walau annahum al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi, amanu, seandainya orang-orang Yahudi itu beriman bin Nabi wal Quran, dengan Nabi dan dengan Al-Quran, wattaqau, dan mereka mau bertakwa, wattaqau, dan mereka takut iqab Allah bitarkil ma'asihi kasihir. Nah, seandainya mereka mau iman kepada Nabi, iman kepada Allah, dan mereka takut terhadap sisa Allah dengan meninggalkan sihir. Nah, sihir tinggalkan. Dengan meninggalkan sihir, labathubatun min indillah, sungguh pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus, khairun, lebih bagus, khairun mimma syarau bihi anfusahum, lebih bagus daripada apa yang mereka perjualbelikan tadi. Dia jual akhiratnya untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Puas dia nak mencelakakan orang, ini celaka, ini celaka, ini celaka. Mampus kau harus mati kau, katanya. Harus mati pokoknya. Urusan dunia kadang-kadang remeh. Dendam dia pakai sihir. Itu orang yang jelas salah. Seandainya itu dia tinggalkan sihir, iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, itu lebih bagus, karena kebahagiaan akhirat itu jauh lebih penting. Engkau cuma kepuasan nafsu, engkau aja nak bunuh orang, nak nyelakakan orang, rugi sendiri. Karena engkau nak nyelakakan orang, engkau nak bunuh orang pun suatu saat engkau pun mati juga. Siapa yang hari ini bunuh orang, suatu saat dia pun mati juga, bukan tak mati. Jadi engkau nak bunuh orang, kau tak bunuh orang, orang itu pun mati juga. Kan sama, Pak. Orang tuh nak dibunuh, tak dibunuh mati juga. Time limitnya habis, matilah. Apa pakai dibunuh lagi? Justru ketika dibunuh rugi. Ya, dosanya dosa besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Apa tak? Dendam duniawi saja tak suka, iri apa bikin orang mati. Imbasnya engkau kepuasan kau sesaat aja, geram kau hilang, puas engkau, tapi di akhirat neraka jahanam. Kan rugi. Bagus iman sama Allah, tak ada guna seperti itu, tidak ada gunanya. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, itu lebih bagus, pahalanya lebih besar. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu tahu, orang-orang Yahudi. Ini ceritanya untuk orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi sampai sekarang ini ya sama, sampai hari ini juga untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya ganti cerita, ganti permasalahan, ganti tema sudah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan lin nabi, bagi nabi, ra'ina, amrun minal mura'ah, wa kanu yakuluna dzalika wa ya bilughatil yahud sabbun minar ru'unah fasurru bidzalika wa khatabu biha an-nabi fa nuhiya al mu'minuna wa qulun zurna ay unzur ilaina. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang yang beriman, mengatakan kepada Nabi, ra'ina. Ra'ina, ra'ina ini maksudnya jaga kami, pandang kami. Padahal ra'ina ini sebetulnya kalau bahasa Arabnya ini bagus artinya, tetapi dilarang sama Allah, menyebutkan ra'ina, la taqulu ra'ina, kamu jangan bilang ra'ina kepada Nabi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, ya, bahasa Yahudi kalau ra'ina itu bahasa sab minar ru'unah. Bahasa sab itu bahasa untuk mengejek, mencela. Itu bahasa untuk mencela, untuk mengejek.
Kau jangan pakai bahasa itu, pakai bahasa yang lain saja. Nanti itu diplesetkan sama orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi bilang ra'ina, ra'ina. Maksudnya Yahudi itu maksud yang mengejek, bukan maksud yang asli meminta agar Rasulullah menjaga. Tidak. Jadi kata Allah, la taqulu ra'ina wa qul unzurna, tapi ucapkanlah unzurna, lihat kepada kami ya Rasulullah, lihat kepada kami. Wasma'u, dan dengarlah. Ma tu'maruna bi sama'al qabul, dan dengarlah apa yang kalian telah diperintahkan. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah siksa yang sangat pedih. Orang Yahudi memang sukanya gitu, ngejek-ngejek nabinya, barang betul-betul disuruh disebutkan hitotun diganti hintotun. Hitotun naghfir lakum, maksudnya ketika masuk ke Palestina disuruh bilang hitotun, maksudnya dileburlah dosa, diganti dengan hintotun. Orang Yahudi diganti dengan gandum katanya. Memang orangnya kayak begitu modelnya. Nah, ini ra'ina yang sebetulnya aslinya bagus, tapi bahasa Yahudi berarti untuk mengejek. Makanya mereka tambah suka, itu aja dipakai. Orang Islam, Nabi tidak suka orang Islam menyerupai orang-orang Yahudi. Makanya tak usah kau bilang itu nanti diplesetkan sama mereka. Bilang unzurna ya Rasulullah, unzurna, lihatlah kami ya Rasulullah, unzur ilaina. Wasma'u walil kafirin adzabun alim, azab yang pedih, yaitu huwa annar, neraka. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu alladhina kafaru, min ahlil kitab wal musyrikin minal arab. Orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrikin itu tidak suka. Ma yawaddul, tidak suka. Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak suka ayunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Dia tidak suka diturunkan kepada kalian wahyu dari Tuhan kalian, hasadan lahukum, karena mereka hasud. Orang Yahudi nggak suka Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang beriman, diturunkan kepada Nabi Muhammad, hasud, mereka tak suka. Tak suka. Dia maunya dia orang aja. Pas pula Nabi terakhirnya dari orang Arab, dari bangsa Arab, ya, bukan dari Yahudi, tambah hasud mereka. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha. Allah itu mengkhususkan dengan rahmatnya, yaitu dengan kenabian, memilih nabi, terserah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maunya orang Yahudi itu nabi terakhir ya dari Yahudi, karena mulai dulu Yahudi mulai zaman Nabi Yakub berapa banyak nabi-nabi Bani Israel. Jadi maunya mereka nabi terakhir itu ya Yahudi. Tahu-tahu kok dari bangsa Arab. Mereka hasud. Makanya kata Allah, wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha. Allah yang mengkhususkan rahmatnya, memilih nabi, terserah Allah yang mana yang Allah mau, bukan terserah orang Yahudi. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah zat yang mempunyai karunia yang sangat agung. Jadi kehasudan, makanya orang-orang Yahudi nggak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard
wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ma nansakh min ayatin, tidaklah kami ma sartiyah, nansah min ayatin ay nuzil hukmaha imma ma'al lafziyah aula wa fi qiraati bidhammin nun min ansakha ay na muruka au jibril binaskha au nansaha. Tidaklah kami nasakh, ini kalau ayat ini adalah ayat tentang nasakh mansukh Al-Quran. Nasakh itu mengganti ayat atau mengganti hukum. Al-Quran itu ada yang diganti ayatnya, ada yang diganti hukumnya. Ayatnya masih ada, hukumnya diganti, ada. Ada yang memang ayatnya juga dulu ada terus diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mana sakmin ayatin au nunsiha. Tidaklah kami menghapus, mengganti satu ayat atau kami nunsiha melupakan ayat tersebut. Na'ti bi khairin minha, kami akan mengganti dengan yang lebih bagus dari ayat tersebut atau serupa, seumpamanya. Contoh ayat tentang orang yang berzina. Ayat tentang orang yang berzina itu juga ada hukum nasakhnya, ya. Ada hukum nasahnya. Jadi ada lafaz as-saykhu wa saykhatu dulu di dalam Al-Qur'an. Tetapi kemudian dinasakh, ayat itu tidak di Al-Qur'an tidak ada, diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang lain. Ayat yang lebih bagus, ya, ataupun yang seumpama dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nansa'uha ainu akhirah fala nuzil hukmaha wa narfa'u tilawataha. Jadi ada yang bacaannya diangkat kemudian hukumnya masih ada. Au nu akhiruha fil lauhi al mahfuz wa fi qiraati bil hamzah minan nisyan nun sikuha ay namhuha min qalbik nati bi khairi minha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bukankah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagimu selain Allah seorang penolong, wali atau seorang wali itu bisa berarti penolong, kekasih, ya. Yahfazukum, yang menjaga kalian, wala nasir, dan tidak ada yang membantu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Yamnau adzabahu ankum in atakum. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian kepingin meminta Rasul kalian seperti Nabi Musa yang diminta oleh kaumnya yang terdahulu? Apa permintaan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa? Arinallah jahrah. Jadi orang-orang Yahudi ini kata dia, aku nak iman tapi arinallah jahrah, perlihatkan kepada aku Allah itu depan mata kami. Mana Allah depan mata? Perlihatkan Musa, perlihatkan Allah itu depan mata kami, nampakkan. Itu orang-orang Yahudi. Karena apakah kalian ini nak minta juga sama Rasul kalian seperti orang-orang Yahudi dulu yang kebablasan,
minta Allah tuh supaya dinampakkan di depan matanya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang mengganti kekufuran dengan iman, imannya dia lebih milih kufur daripada milih iman, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak dari orang-orang ahli kitab, banyak di antara mereka law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, yaitu mereka ingin mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi kafir lagi. Orang-orang ahli kitab tuh banyak, kalian ini udah beriman, dikepengin agar kalian tuh balik kafir lagi, kepengin mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hasadan. Karena mereka tuh hasud. Ngapalah orang tuh kok pindah ya masuk agama, masuk apa, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya pada Al-Quran. Hasud dia, tak suka dia. Jadi mereka kepingin orang-orang yang sudah beriman tadi balik lagi kepada kafir, balik. Hasud, dia tak mau pengikut Nabi itu banyak, yang beriman banyak, hasud. Hasadan min indi anfusim, karena mereka hasud dari diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka yaitu afit Taurat al-haq, kebenaran. Padahal di dalam kitab Taurat sudah jelas, mereka pun sudah tahu kalau Islam itu agama yang benar, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang benar, ya hak. Mereka sudah tahu, tapi mereka tak suka orang ikut Nabi Muhammad, mereka tak suka orang ikut Al-Quran. Kenapa? Hasud. Nah, iri saja masalahnya, bukan mereka tak tahu. Mereka tahu yang Islam itu benar, tahu dia, bukan dia tak tahu. Itu orang-orang pembesar-pembesarnya itu tahu kalau Islam itu adalah agama yang benar. Tapi karena hasud, orang-orang jadi ikut sana semua, tak ada yang ikut aku. Jadi hasud kepengin agar orang-orang yang beriman kepada Nabi, kepada Al-Quran, agar balik lagi pergi ke kelompok mereka. Karena iri hati, hasud. Fa'fu wasfahu, fa'fu, tinggalkan mereka. Wasfahu a'ridu fala tujawizum, perpalinglah dari mereka. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya fihim minal qital. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian sudah amalkan dari ketaatan, silaturahim, sedekah dan lain-lain, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, akan kalian dapatkan pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi tidak ada yang terlewat, semuanya akan ditemukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga berkah, bermanfaat, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita,
menjadikan kita hamba-hamba yang salihin dan salihat, hamba-hamba yang istiqomah, diberi umur yang panjang, sehat walafiat batin dan zahir, bermanfaat bagi umat, dan diberi hadiah husnul khatimah di waktunya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.